Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safitri Derma. Saya kelas 4A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, di kesempatan kali ini saya mengambil rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas 4 semester 2 dengan tema Kayanya Negeriku. Subtema Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Pembelajaran pertama. Baik, langsung masuk kepada kompetensi inti. Di sini ada 4 kompetensi, yaitu yang pertama menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia. Baik, pada kompetensi dasar, saya mengambil indikator 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai provinsi. Indikatornya yaitu yang pertama, mengetahui karakteristik ruang, pemanfaatan, dan usaha pelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi dengan benar. Yang kedua, menjelaskan karakteristik ruang, pemanfaatan, dan usaha pelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi dengan benar. Berikutnya ada 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang indikatornya yaitu 4.1.1, yaitu melakukan identifikasi karakteristik ruang, pemanfaatan, dan usaha pelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi dengan benar. 4.2 yaitu mempresentasikan hasil identifikasi karakteristik ruang, pemanfaatan, dan usaha pelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi dengan benar. Baik, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu dengan memahami penjelasan guru, siswa mampu mengetahui karakteristik ruang, pemanfaatan, dan usaha pelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang, pemanfaatan, dan usaha pelestarian sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu memilah pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, siswa mampu mempresentasikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan wilayah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Baik, di sini ada materinya. Yang pertama, karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Langsung pada kegiatan pembelajaran. Di sini pembukaan saya mengalokasikan waktu dengan 10 menit. Di sini dapat dilihat dengan jelas deskripsi kegiatannya. Terus masuk pada inti saya mengalokasikan waktu dengan waktu 25 menit. Di sini sudah saya maparkan dengan deskripsi kegiatannya. Dan yang berikutnya yaitu kegiatan penutup. Di sini saya mengalokasikan waktu dengan waktu 10 menit. Sumber dan media pembelajaran.
yaitu buku guru kelas 4 semester 2 kayaknya negeriku, dan buku siswa kelas 4 semester 2 kayaknya negeriku dengan media pembelajaran teks gambar dan gambar. Di sini ada instrumen penilaian. Yang pertama lampiran 1, yaitu instrumen penilaian kompetensi sikap spiritual dengan lembar observasi. Di sini ada petunjuk umum dan ada petunjuk pengisian. Di sini berdasarkan pengamatan, di sini akan diberikan skor dengan hasil dengan skor 4, 3, 2 atau 1 dengan keterangan 4, yaitu selalu melakukan perilaku yang diamati. Yang ketiga, melakukan skor ketiga apabila sering melakukan perilaku yang diamati. Yang kedua, apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang diamati, dan yang skor 1 apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati. Lembar observasi di sini harus ditulis kelas, semester, tahun pelajaran, periode pengamatan atau tanggal pengamatan. Di sini ada butir nilai atau indikator sikap, yaitu yang pertama mengucapkan rasa syukur keberadaan dan keberagaman sumber daya alam melalui doa syukur. Yang kedua, bersemangat mempelajari kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Terus di sini ada lembar observasi. Di sini sudah ada nilai pada indikator 1 dan indikator 2, dan juga ada pemerolehan skor dengan skor akhir, dan bisa dapat diketahui ia tuntas atau tidak tuntas. Di sini ada petunjuk penghitung skor kompetensi spiritual, yaitu rumus penghitung skor, yaitu jumlah pemerolehan skor dibagi dengan skor maksimal dan dikali 4. Sini ada kategori skor sikap peserta didik didasarkan pada Permendikbud nomor 81A tahun 2013, yaitu yang di sini sudah terlampirkan sangat baik, cukup, dan kurang, dan nilai-nilai yang akan disesuaikan. Di sini ada lampiran 2, instrumen penilaian kompetensi sikap sosial atau santun. Di sini juga menggunakan lembar observasi. Di sini ada petunjuk umum dan petunjuk pengisian. Di sini ada lembar observasi. Di sini indikatornya yaitu tidak menyela pembicaraan guru, teman pada waktu yang tidak tepat. Yang kedua, berbicara dengan tutur kata yang halus. Di sini ada hasil dari lembar observasi. Di sini ada indikator 1, indikator 2, jumlah pemerolehan, skor akhir, dan tuntas atau tidaknya peserta didik. Lampiran 2 yaitu petunjuk penghitung skor kompetensi sikap sosial. Di sini ada rumusnya, yaitu jumlah pemerolehan skor dibagi dengan skor maksimal dan dikali 4. Di sini juga ada kategori skor nilai peserta didik didasarkan pada Permendikbud nomor 81A tahun 2013, yaitu yang di sini ada sangat baik, cukup, dan kurang, dan nilai-nilai yang harus disesuaikan. Lampiran 3 ada instrumen penilaian pengetahuan atau soal. Di sini ada soal objektif dan uraian. Di sini ada petunjuk umum dan petunjuk pengisian. Di sini ada soal objektif, sudah tertera. Dan di sini pun ada soal uraian. Ada butir pertanyaan. Baik, langsung ke petunjuk rubrik dan penentu skor. Di sini ada kunci jawaban sehingga kita bisa mengetahui nilai-nilai yang harus diisi dalam menentukan hasil kerja siswa. Sini ada lampiran 3C yaitu penilaian pengetahuan. Di sini digunakan untuk penilaian pengetahuan yang seperti di atas atau yang telah saya jelaskan tadi.
Di sini ada teknik penilaian, yaitu teknik tertulis dan bentuk instrumen, tes objektif dan uraian. Di sini ada rubrik penilaian objektif. Sini jika dijawab dengan benar sesuai kunci jawaban, yaitu mendapatkan skor 1, dan jika dijawab salah atau tidak menjawab, ia akan mendapat skor 0. Pada rubrik penilaian esai, jika siswa mampu menyebutkan jawabannya dengan benar atau dengan lengkap, siswa akan mendapatkan skor 18, dan jika siswa menyebutkan jawabannya kurang lengkap, ia akan mendapatkan skor 9, dan tidak menjawab pertanyaan, ia akan mendapatkan nilai 1. Begitupun dengan demikian. Skor maksimal yaitu 100, jadi skor objektif ditambah dengan skor esai. Di sini ada lembar penilaian siswa. Dan berikutnya yaitu lembar keterampilan 4A, yaitu penilaian keterampilan. Teknik penilaian yaitu tes tertulis dan bentuk instrumen laporan pengamatan. Di sini ada kisi-kisi, dan di sini ada indikator. Yang pertama, menuliskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tempat kamu tinggal. Di sini ada prosedur penilaian, yaitu dengan proses dan hasil, dan teknik penilaian yaitu tes dan dalam bentuk lembar pengamatan. Yang kedua yaitu menuliskan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Prosedur penilaian yaitu proses dan hasil. Teknik penilaian yaitu tes lisan dan dalam bentuk langsung. Rubrik pengamatan yaitu yang pertama di sini ada kriteria. Jika peserta didik mampu menuliskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan di daerah tempat kamu tinggal, maka akan diceklis salah satu, yaitu ya atau tidak. Begitupun dengan yang kriteria yang kedua. Di sini ada lampiran tentang materi bahan ajar. Di sini ada tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Sini sampai ke bawah, dan ada persebaran sumber daya alam di Indonesia dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Dan berikutnya yaitu media pembelajaran. Di sini ada teks bacaan dan ada gambar. Ini akan menjadi media pembelajaran siswa. Dan berikutnya ada uji coba soal prostes. Di sini ada ada beberapa pertanyaan yang akan diisi oleh siswa, dan berikutnya yaitu ada LKPD. Di sini ada petunjuk pengerjaan, dan berikutnya ada soal-soal yang harus diisi oleh peserta didik nantinya. Dan penilaian yang akan dilakukan sudah dijelaskan pada lampiran 4 karakteristik siswa. Baik, demikian presentasi penilaian rencana pembelajaran dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.